Bidadari, chapter 162, Alarm. Oh, bukan Pak Raditya, ini bukan janji, ucap Reiko cepat. Dirinya jadi serba salah dan memang ada sesuatu yang penting dari alarm yang dibuatnya itu, yang tak bisa dijelaskan untuk menghemat waktu. Pak Sandi, Reiko segera mengalihkan pandangannya pada Sandi. Mohon maaf, saya pergi ke depan sebentar bisa? Ada sesuatu yang harus saya ambil di dalam mobil. Reiko tak biasanya melupakan sesuatu, tapi hari ini berbeda. Oh, silahkan Pak. Tentu saja Sandi tidak mempermasalahkan soal ini. Dia juga sudah mengangguk di saat Reiko sudah pergi. Namun, kini Radit malah tersenyum menyindir. Apa ada yang perlu dia hubungi kah? Sampai harus pasang alarm dan beralasan mengambil barang? Raditya, kau terlalu sarkas. Apa kau tidak bisa berpikir sedikit positif pada rekanmu kah? Nada yang melihat Radit bicara begini, sungguh dia tidak enak pada Aida. Pasang alarm untuk ambil barang itu tidak masuk akal di Nada. Pasang alarm untuk menghubungi seseorang atau melakukan sesuatu yang penting di waktu yang ditentukan, itulah yang paling masuk akal. Saat bicara begini, Radit yang memang berdiri tidak terlalu jauh dari posisi Aida, sehingga ekor matanya mengarah pada Aida sambil dia bertanya, apa sepupumu itu punya waktu khusus untuk menelpon kekasihnya? Raditya. Nada tak suka dengan cara Radit bicara pada Aida. Makanya dia langsung memprotes di saat Aida belum sempat bicara apapun. Aku hanya bertanya kenapa kok ini. Kan itu cuma sekedar joke. Seru Radit yang memang membuat Aida juga merasa terganggu. Benar kata istrinya, kalau pria ini memang menakutkan dan dia sangat curigaan. Apa aku ketahuan ya kalau aku sudah berbohong tadi? Aida memang tidak menjawab prasangka Radit tadi, benar atau salah. Tapi hatinya ketar-ketir. Untung saja dia tidak jantungan. Apa jadinya kalau dia ditinggalkan dalam ruangan itu tanpa Reiko nanti? Apa dia bisa menjawab semua pertanyaannya nanti? Apa mungkin dia justru akan membuat masalah baru untuk Reiko? Tuhan, tolong aku. Seru hati kecil Aida yang merasa ngeri sekarang. Tapi sebenarnya, apa yang ingin diambil oleh Reiko di dalam mobil? Atau benarkah dugaan Radit kalau Reiko sedang menghubungi seseorang? Tapi yang dia katakan masuk akal. Tidak mungkin memasang alarm untuk mengambil barang. Pasti itu berhubungan dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Aida tahu, Radit menggunakan logikanya. Makanya dia jadi insecure sendiri sambil menunggu seseorang. Silahkan diminum dulu. Hingga seorang wanita parubaya datang dan menyiapkan minum. Baru mengembalikan pikiran Aida ke tempat di mana dia duduk. Terima kasih ya Bu. Aida menjawab di saat wanita itu mengangguk dengan senyum tipis dan rasa di hatinya yang tak enak. Bukannya aku ingetin aku sama Waluyo ya? Bisik hatinya yang memang juga tidak tenang saat melihat Aida tadi dari kejauhan. Apa dia anaknya Waluyo? Tapi tentu saja wanita itu tidak berani bertanya apapun dan memilih kembali ke dapur di saat yang bersamaan. Permisi sebentar Tuan Raditya. Saya lupa memberitahukan pin villa ini pada Pak Reiko. Untuk masuk ke dalam villa itu memang pakai pin pintunya. Dan tadi Reiko sepertinya menutup pintu itu. Makanya dia sekarang tak bisa masuk sebelum orang yang di dalam membukakannya. Karena itu, Reiko menunggu sampai Sandi membukaannya barulah. Maaf Pak Sandi, bisa tunggu sebentar lagi? Saya mau mengambil sesuatu di tas. Kalau dari waktu dia keluar, rasanya tak mungkin dia menelpon seseorang secepat ini. Tapi Radit penuh dengan perhitungan. Makanya dia bisa menebak-nebak. Dan Radit juga cukup sportif. Untuk saat ini dia tidak memaksakan kehendak, tapi membiarkan matanya melihat sendiri apa yang sedang dilakukan oleh Reiko. Tenang saja Pak Reiko, tak usah buru-buru, ucap Sandi. Dan di saat itu, oh, kamu mau melukis? Seorang gadis kecil berbisik pada Rianti. Dia mengutarakan keinginannya, dan Rianti yang paham pun mengerti. Makanya bertanya ulang untuk klarifikasi. Di sofa bed itu mau? Pakai kanvas kecil yang tadi Eyang berikan kan? Ya, Rianti baru saja memberikan beberapa kado pada cucunya. Rere mendapatkan alat make up
dan adiknya mendapatkan kanvas berbentuk lingkaran beserta perlengkapan cat akrilik. Begitupun Radit yang juga mendapatkan hadiahnya sendiri, dan itu diletakkan Rianti di rumah pohon. Ini juga yang menjadi alasan kenapa Radit ingin cepat-cepat ke sana, selain memang tempat itu adalah favoritnya. Keadaan di mana Rianti pergi mengambilkan apa yang dibutuhkan Riri, saat itu Reko mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Nah, ini makanlah, masih hangat dan fresh aku rasa. Jelas ini membuat Aida menatapnya, belum bicara apapun sambil menelan saliva. Kamu makan dulu ini. Reko bicara lagi sambil menaruh itu di telapak tangan Aida, yang tadi tak mengambil apa yang sudah disodorkannya. Tapi saya nggak lapar, Mas. Aida tak tahu harus merespon apa pada pria yang kini seperti berlutut di sampingnya. Karena Reko menaruh tas di bawah, di sisi samping sofa yang diduduki Aida. Dia mengulurkan itu tidak dalam posisi berdiri, tapi tetap harus dimakan. Ini waktunya minum obat. Reko menjelaskan lagi, sambil tangannya membuka bagian atas dari aluminium foil. Nah, benar kan? Ini masih fresh. Ada senyum dari bibir Reko, lega ketika dia melihat isinya. Kebab ini sama seperti yang tadi kamu makan untuk makan siang. Aku tadi bawa ini untuk cadangan. Kalau waktunya minum obat dan kita masih di jalan. Karena harus makan dulu sebelum minum obatnya. Jangan menangis, Aida. Bisik wanita itu yang jujur saja hatinya berasa bergetar mendengar ucapan Reko. Ini obatnya ya. Aku taruh di sini. Dan ini air minumnya, habiskan. Itu hanya setengah. Kalau masih kurang, ada sebagian lagi di tasku kebabnya. Jadi di dalam tas itu, selain dia tadi memasukkan barang-barang kerjaannya, dia juga memasukkan makanan dan minuman untukku. Ya, Reko memang mengambil tas itu dari ruang kerjanya. Dan tadi dia sempat mampir dulu ke dapur untuk memasukkan makanan yang Reko sudah buat berlebih. Memang sengaja untuk bekal. Ditambah lagi, Reko juga memasukkan botol air mineral sebelum kembali ke kamar Aida untuk memasukkan barang-barang lainnya, termasuk obat yang memang diletakkannya di meja kerjanya. Pandangan mata Aida yang bergoyang ini pun juga ditatap oleh seseorang yang kini mencebik dalam diamnya. Ah, sepupu, dia bilang. Sepupu? Dia pikir aku anak TK bisa dibohongi? Kesal Radit ketika mendengar ini. Pandangan matanya pun menjurus pada Sandi yang berusaha untuk berpura-pura tak tahu kalau sedang diperhatikan. Susah bukan untuknya untuk profesional. Biarlah mau apapun hubungan mereka, sepupu atau bukan, kenapa juga harus memandangku begini? Keluh hati Sandi yang sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti malam saat dia bekerja bersama dengan Radit di ruang kerjanya. Dan tentu saja Aida cuma bisa mengangguk ketika dia mendengar penjelasan dari Reko dengan semua rasa bersalah dalam benaknya. Dia menjagaku begini baik, tapi apa yang sudah aku perbuat padanya? Aku justru menghancurkan reputasinya di dalam lift tadi. Ya Rob, kenapa sebegini picik jalan pikiranku? Eda menutupi dirinya sendiri dengan perasaan tak enak sangat dalam hatinya. Dan di saat bersamaan, habiskan ya, aku ada kerjaan dulu. Jangan sampai telat, karena waktu minum obat selanjutnya 3 jam lagi. Mana ada sepupu seperhatian ini? Bahkan dia hafal betul waktu minum obatnya. Dia mau menipuku kah sampai ke tulang-tulangku? Radit makin gemas. Kalau istriku tidak mencubit pinggangku seperti ini, maka sekarang juga aku akan membongkar kedoknya. Kesal Radit. Tapi memang nada sudah ada di sampingnya, dan dia seperti merangkul pinggang Radit. Meskipun ada cubitan kecil yang diberikan wanita itu, memaksa Radit membuang wajahnya dari Aida dan Reko. Ayo Pak Sandi, saya sudah siap. Dan tak mau buang waktu lagi, Reko yang sudah memberikan apa yang dibutuhkan oleh Aida, kini dia berdiri sambil menatap Sandi. Di tangannya, Reko juga sudah membawa sebuah catatan notebook tadi dari tasnya, termasuk kamera yang dikalungkannya. Oh ya, ayo Pak Reko. Tunggu dulu sebentar Pak Reko. Iya Nyonya Prayoga. Tapi sebelum Reko pergi, Nada sudah bicara lebih dulu, membuat Reko menengok padanya.
Dan Radit spontan melirik ke sampingnya dengan membulatkan mata, menatap kesal tak tahu apa tujuan Nada memanggil orang yang namanya tak ingin didengar Radit keluar dari bibir Nada. Mungkin sebaiknya Aida dipindahkan saja duduknya di sofa bed. Tempat Riri menggambar itu. Mungkin akan lebih nyaman, karena kakinya tidak boleh digantung begini, nanti akan bengkak kan? Oh, baik Nyonya Prayoga. Terima kasih sudah memperhatikan Aida. Hanya sepupunya, tapi mendapat tawaran seperti itu dari istriku. Dia begitu senang. Perhatiannya seperti itu kepada sepupunya. Makin senewan Radit. Radit itu bukan orang yang suka dibohongi. Makanya dia benar-benar kesal sangat melihat ini. Mangkal rasa di hatinya. Lihat bagaimana dia menggendongnya. Hati-hati sekali. Aku harus membersihkan bibir putriku, supaya dia tak kena penyakit dari bekas di bawah sana. Saat itu juga Radit menggerakkan bibirnya untuk mengecup anaknya sendiri.